Selamat datang manusia masa depan. Kali ini kita akan belajar beberapa hal dari pembicara kita. Salah satunya tentang personal responsibility, bagaimana agar kita tidak terlalu reaktif dalam segala insiden. Yang kedua, apa itu illusion of security yang mungkin menghambat banyak dari kita untuk berhenti dari pekerjaan atau pindah pekerjaan atau resign setelah bertahun-tahun. Dan yang ketiga, kita akan belajar bahwa mengejar sukses adalah kunci kegagalan. Jangan fokus pada mencari motivasi, tapi harus fokus untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Enjoy. Hari ini kita menghadirkan seorang penulis yang buat saya sih ada beberapa hal lah ya. Saya kenal orang ini nih udah agak lumayan lama, ternyata udah agak lama ternyata ya. Jadi kita anyway, he's Henry Manampiring. Hen, apa kabar? Baik tim, apa kabar? I'm good. Pertama gue mau kasih tahu dulu kenapa where we met. Boleh. Di mana ya? Lu kan penulis ya sekarang ya. Sekarang ya? And it's very appropriate karena gue pertama kenal lu dari tulisan, man. Iya dong. Oh iya. Twitter. Iya. Iya dong, sebelum gue ketemu muka lu ya gue ketemu lu melalui tulisan. Betul, You know betul. him as Henry Manampiring or Om Piring, Iya. which I think you're so lucky. Kenapa? You're so lucky karena lu gedenya itu di masa itu di mana orang tuh banyak pakai Om. Kalau Gen Z pakainya K. Lu nggak jadi ompir, men. Kapir lu jadinya. So you're so lucky. Jadi gue kenal dia pasti dari tulisannya, pasti gue yakin banyak di sana juga kenalnya dari tulisan bahkan dari Twitter kan. Zaman dulu ya. Waktu Twitter masih asik lah ya. Masih asik. Sekarang udah gak asik. Pra X. Is it Elon's fault atau enggak sih sebenarnya? Iya. I don't really know. Enggak lah. It went down before Elon lah gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tadi gue mau bilangin, ada beberapa hal yang membuat gue itu, lu tuh identik dengan beberapa hal buat gue. Apa itu? Satu stoicism udah pastilah. Ya kan, lu adalah orang yang, by the way, we have his books here, beberapa dari bukunya. Lu sih terlalu banyak nulis, jadi gue cuma bisa dapat beberapa nih. Philosophy Teras is one that kind of membuat nama lu begitu besar lah saat ini. Sorry, ini pengantarnya agak panjang nih. Tapi itu one, stoicism. Kedua adalah, lu ngerasa nggak sih beberapa tahun, mungkin berapa ya, 10 tahun terakhir kali ya, gue ketemu lu tuh, lu pindah kerja berapa kali sih? Iya, walaupun industrinya sama ya, tapi Industrinya sama. ya Tetap aja kita di industri yang sama pindah perusahaan juga nggak gampang gitu. Nggak gampang as in make the decision gitu loh. Untuk memutuskan untuk pindah itu hal yang kedua gitu. Dan yang ketiga mungkin salah satu yang paling recent adalah saat lu memutuskan justru untuk meninggalkan industri yang membesarkan lo untuk jadi full time writer. Gitu ya. Nah, gue pertama ke soal penulisan lo. Lu emang dari dulu udah pengen jadi penulis ya? Maksudnya dari kecil lu ada kepikiran ke situ atau gimana sih? Gini, dari kecil gue suka menulis, tapi belum pengen jadi penulis. Apa, dalam bentuk apa tuh? Suka menulis jurnal atau? Waktu SD gue pelajaran mengarang aja kan, kalau anak lain bahagia kan, ya? iya anak lain kan marah kan, apa Iya, stres kan, males ya. apa tugas mengarang gue malah ye gitu, dan gue over deliver gitu, lebay. Satu lembar aja. Gue Terus 3 5 lembar. halaman gitu kan. Iya, jadi dari dulu gue notice gue suka nulis. Oke. Kemudian makin intens ketika era blog datang 2004 2005. Oh iya. Blogspot. You're a blogger. Jadi gue lebih banyak menulis di situ. Tetap belum kepikiran jadi penulis karena waktu itu menjadi penulis itu bukan profesi yang bisa menjadi sumber nafkah gitu. Sekarang udah. Belum juga sih. Tapi waktu itu kayaknya terlalu jauh lah. Jadi gue memutuskan nulis itu hobi, biarin gue jadi budak korporat full time-nya. Lu berarti waktu zaman blog itu that's like 2008 apa 2000 berapa ya? Enggak, bahkan 2004 2005. Udah. Jadi udah 20 tahun yang lalu. Wow, oke, 20 tahun lalu, man. 2004 tuh 20 tahun yang lalu ya kan. Yeah. Agak sulit mencerna itu. Itu memang iya sih, tapi blogger it doesn't feel like something that will make money kan. Kalau blogger apalagi gitu kan. Banyak yang orang ngeblog itu benar-benar cuma butuh saluran untuk ngeluarin whatever they're thinking atau perasaan atau opini mengenai sesuatu yang sedang terjadi kan gitu kan. Jadi itu I see why you won't think about being a writer hanya karena lu ngeblog gitu kan. Your first book was
Cinta tidak harus Cinta mati. tidak harus mati. Yang lo jadi ininya, MC-nya, thank you. I know, yeah, see. We went way back for the first book. Cinta tak harus mati, but again, gue harus mention bahwa what really made your name adalah filosofi teras itu. Nah, Yap. ini kan di Manusia Masa Depan ini sebenarnya intinya tuh kita tuh berangkat dari ini kan, kita berangkat dari Indonesia Emas 2045, which is probably already udah suatu ya term yang kita udah agak capek dengernya gitu ya. Tapi menurut gue Indonesia Emas 2045 itu berarti apa? Indonesia ini harus lebih baik gitu kan. Indonesia ini harus lebih baik dan ada kata harus di situ karena if we're not better then we're worse. Dan kita nggak mau lebih buruk dari ini. Hitam 2045 tuh apa ya? Novel Akhirnya gue. Bagus apa? Apa akhirannya? I'm gonna be honest, I haven't read Hitam. Judulnya aja Hitam Okay, 2045. so it's a dystopian thing, right? Iya. So we don't wanna go there kan, maksudnya gitu kan, we don't wanna go there kan. Kita butuh orang yang lebih punya kualitas, which is us juga, us dan anak-anak kita dan generasi di bawah kita gitu. So we try to learn something from our guests lah gitu. Oke. Nah tadi seperti gue bilang bahwa we could learn some points from you. Satu, stoicism dulu. Nah gue pengen tahu buat lu sendiri. How has that contributed in your life gitu? Gimana memahami itu dan menerapkannya itu, stoicism itu tadi, berkontribusi dalam pertumbuhan lu tuh ada nggak sih? Atau it just makes you lebih bisa menerima tantangan-tantangan hidup? Sebenarnya saling terkait ya, gitu. Maksudnya to grow itu kan berarti kan lo harus punya ability juga dong untuk face the challenges, gitu. Karena namanya growing pasti over obstacles, over hambatan kan, gitu. Jadi sebenarnya saling related. Jadi kalau lo nanya kontribusi ini apa ya? Ini dari gue personally ya. Jadi gue ngeliat stoicisme itu kan wisdom of the past, tetapi somehow dia stay relevant sampai sekarang. Dan mungkin gue bakal cukup pede untuk bilang into the future, gitu. Karena dia bicara tentang mindset. Nah, yang pertama yang menurut gue life changing buat gue yaitu untuk mulai take responsibility of your own feeling atau emotion. Dan itu tambah relevan sekarang. Maksud gue gini, sekarang itu kalau netizen sering emosi atau ngamuk itu kan selalu menyalahkan penyebabnya tuh yang lain gitu, ya kan? Habis mereka sih toxic gitu. Habisnya politisi ini ngomong itu sih gitu. Jadi gua ngamuk. Oh, ada perilaku orang di jalan raya kayak gini sih. Jadi gua ngamuk. Jadi emosi itu selalu tuh dianggap salahnya. Ada pemancingnya aja. Ada pemancingnya. Gitu. Pokoknya trigger dari yang lain segala macam. Nah, stoikisme itu adalah filosofi about personal responsibility gitu. Dan mereka tuh keras sekali bilang enggak. Sebenarnya lo nggak pernah emosi lo tuh nggak pernah bisa dipancing sama yang lain. You cause your own emotion melalui nalar yang sesat. Jadi kita nalar TV yang nggak sesat ya. Jadi ini. Oh iya, gue lupa nalar TV. Nalar TV pas banget. Nah, nalar TV untungnya nggak sesat. Jadi wow, interesting. Berarti kita nggak bisa. Okay, ini dipahami oleh this is what I'm learning from you ya. Nggak bisa kita menyalahkan walaupun itu menyebalkan gitu ya. Walaupun itu perilaku yang menyebalkan yang kita terima. Tapi the whole feeling about it, apalagi reaction about it, is fully on us. Iya, jadi ada quote dari salah satu filsuf Stoa Epictetus tuh, dia bilang sebenarnya bukan peristiwa di luar sana atau orang lain yang mengusik lo, tetapi opini lo tentang peristiwa atau orang itu. Lo terusik oleh itu. Jadi misalkan lo baca sebuah berita, nggak tahu apa ya. Tapera. Ini patwal yang digaji oleh rakyat menghalang-halangi rakyat di jalan. Ya terus kan lo marah dong gitu kan. Lo marah-marah, lo misu-misu gitu. Kan kita terkesan, gue kan disebabkan oleh berita itu. Nah tapi kalau menurut filsuf Stoa enggak gitu. Lo tuh marah-marah karena lo punya certain opinion tentang pejabat negara atau apa itu yang bikin lo jadi kesel gitu. Jadi kalau ekspektasi lo adalah nggak bisa gitu, semua di negara ini semua harus ideal gitu, semua harus sempurna seperti maunya gue gitu. Makanya lo akan marah-marah gitu, lo akan frustrasi berat gitu. Tetapi lo punya opini apa sih tentang itu? Jadi selalu ada
it's all biased dong kalau begitu. Kita selalu biased based on our upbringings, based on apa hal-hal terakhir yang kita sering baca, yang gitu maksudnya, atau gimana sih? Jadi, Iya. pada saat kita melihat sesuatu, menghadapi sesuatu, Lo ada interpretasi. iya selalu ada interpretasi. Betul. Makanya setiap orang beda-beda karena maybe he's having a bad day, Betul. maybe he's having a bad year yang Atau values lo atau expectation lo. oke. Gitu. Jadi emosi itu nggak pernah disebabkan oleh suatu Peristiwa hal di itu, luar, ya. tapi oleh interpretasi lo. Atau gue pakai contoh paling gampang gini deh. Dua orang kejebak macet yang sama, kenapa ada yang tenang, kenapa ada yang ngamuk? Iya. Macetnya sama, Iya. ya kan? Berarti kan tergantung interpretasinya kan. Iya. Kayak gue pernah naik taksi, kena macet, gue udah kagak nyetir aja sebagai penumpang gue marah-marah. Iya. Sementara yang nyetir santai. Padahal kita berada di situasi yang sama. Berarti kan masalah interpretasi. Yes. Gitu. Gue menolak gitu. Gue masih nggak terima bahwa gue terjebak macet. Apa macet tidak boleh menimpa gue? Iya. No wonder gue frustrasi. Iya. Sementara si driver taksinya This is my daily life, man. Welcome to my kota daily yang life. normal Iya, gitu. iya. Kalau Jakarta lengang mungkin kita udah diserang alien kita nggak tahu gitu kan. Iya. Jadi itu ternyata emosi itu disebabkan interpretasi gue. But stoicisme itu apakah mengatakan bahwa itu bisa dikendalikan? Bisa, karena interpretasi itu bisa dicek, bisa diaudit. Jadi makanya mereka kan menekankan rasionalitas banget. Mereka sangat mengedepankan jadilah manusia yang rasional. Oke. Gitu. Segala sesuatu tuh dipikir dengan logis dan rasional. Nah, kata mereka kalau lo bener-bener rasional menginterpretasi sesuatu, harusnya sih emosi lo nggak akan seterombang-ambing itu. Bukan lo jadi orang flat kayak robot lo ya. Iya. Bukan. Tetapi kalau lebih rasional ya harusnya lo akan lebih tenang gitu. Gue pernah pernah juga sih, I forgot what I saw that ya. Tapi basically adalah harus dibedakan antara apa yang kita rasakan terhadap sesuatu dengan apa reaksi kita terhadap sesuatu itu gitu ya. Maksudnya gini, contoh kayak orang kaget deh gitu ya. Orang kaget tuh bisa aja sama-sama kaget gitu. Tapi yang satu akan berteriak dengan kencang, yang satu mungkin agak terperangah aja, yang satu mungkin kayak cuma matanya doang gitu. Jadi semuanya kaget. Tiga orang ini semuanya kaget. Iya. Tapi reaksi atas kaget itu bisa berbeda-beda. Is that one way to think about it? Iya dan lucunya lo punya contoh itu bahkan ada di teks asli stoiknya gitu. Oh my god, gila. Ya nggak persis kayak gitu sih, cuman I'm just kidding, I read that somewhere. jadi Alkisah ada seorang filsuf stoa naik perahu, terus tiba-tiba ada ombak gede banget gitu. Oke. Terus dianya pucet gitu, kaget. Terus dia diketawain sama nakodanya gitu kan. Katanya lo filsuf Baik, gitu, iya. kok lo ini pucet gitu kan. Ya terus dia bilang ya itu reaksi wajar yang lo bilang tadi. Kaget pertama itu lo nggak bisa kontrol kan. Iya. Karena manusiawi lah gitu. Tetapi sesudahnya lo punya kesempatan gitu. Mau diproses atau lo larut dalam itu. Dan sebenarnya tuh nyambung gak sih sama fenomena medsos sekarang? Fenomena medsos kita kan sekarang itu kan sengaja memancing Iya. trigger emosi kan? Dan itu ya kali ya salah satu alasan tadi yang kita bilang bahwa dulu waktu masih asik ya, very easily triggered kalau sekarang. Dan bukan cuma itu, tampaknya memang semakin banyak yang sengaja men-trigger gitu loh, baik itu dari kantor berita kah atau orang-orang kah gitu yang begitu melihat suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu headline lah katakan gitu. Betul. Itu pasti ditambahin atau dibentuk dengan kata-kata yang memang kayak sengaja men-trigger, and I don't think that's a good thing gitu. Dan antidotnya adalah dari kitanya yang harus lebih rasional. How gitu. ya? Lebih yang pertama ya lo menyadari kalau lo ngeliat sesuatu yang mengusik lo, trigger lo, jangan terlalu cepat reaktif dong, give it time. Gitu lo, kasih jeda. Ya terus dan lo menyadari lah the game of media kan. Iya. Gitu. Semuanya clickbait, semuanya memancing engagement. Jadi mau nggak mau pada saat kita baca kita harus take it with a grain of salt juga gitu, kayak ini mungkin kata-katanya cuma memancing memancing engagement aja gitu kan, and a lot try a lot gitu loh untuk memancing engagement itu kan, and again it's not a good thing. Back to stoicism. Tadi gue tanya soal how it affects your growth ya. Itu kan tadi lu cerita soal bagaimana itu membentuk, kita bisa melatih itulah ya, melatih bagaimana kita menerima sesuatu yang mungkin annoying, mengganggu, membuat kita kesal dan lain-lain, tapi bagaimana kita bisa memprosesnya, membawa logika ke dalamnya. But by doing that,
kalau saya bisa lebih memprosesnya, karena kadang-kadang gini, ya wajar dong gue marah, dan ternyata setelah gue marah baru beres tuh, gitu. Jadi does that contribute to growth? Ada faedahnya nggak nih kalau gue lebih sabar? Oke, jadi emosi negatif itu kalau secara psikologi itu kan emosi negatif itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Oke. Jadi emosi negatif itu tidak selamanya definisinya itu tidak boleh Ya, gitu. bukan Jadi semuanya nggak bagus juga gitu ya. I kayak mean, it's a survival instinct betul, kita juga. betul. Jadi marah, sedih, frustrasi itu ada sampai kadar tertentu sehat, tapi ada sampai kadar tertentu tidak sehat. Yang dibilang nggak sehat tuh kalau udah sampai mengganggu produktivitas lo, mengganggu relationship lo dengan manusia lain gitu. Nah, yang Waktu menentukan juga nggak? Kalau terlalu lama kita terlarut gitu, itu menentukan juga. iya kalau terlalu dan lo terus-terus ngeruntel dan ngedumel akhirnya malah ini kan nggak sehat buat diri lo sendiri gitu. Nah, jadi yang tadi lo bilang bukannya kita penting ya untuk merasa tidak puas segala macam. Iya, betul gitu. Jadi warga negara protes perlu nggak? Ya perlu dong gitu. Iya. Itu kan mekanisme kita sebagai di negara demokrasi buat menuntut yang lebih baik, Iya. gitu. Cuman yang harus dicegah itu jangan sampai lo jadinya ketarik ke destruktif, lo ketarik ke emosi negatif yang tidak sehat itu loh, gitu. Lo setiap hari jadinya cuman dibakar kebencian, lo bahkan udah nggak logik lagi, udah irasional, atau lo bahkan menyerang kelompok lain dalam masyarakat yang tidak bisa dibenarkan gitu. Nah, itu sebenarnya yang mau lebih dikendalikan lah dengan rasional. Jadi kalau lu setelah memasuki pemahaman stoicism ini ya, buat lu apakah itu hanya membuat lu lebih tenang kah, or you actually feel that I could do better work or I could have more focus atau apa gitu? I guess gini loh, ketika lo berkurang emosi negatif yang gak sehatnya gitu ya. Ketika lo berkurang dendamnya, ketika lo berkurang amarahnya, ketika lo berkurang stresnya, lo membebaskan kapasitas mental lo untuk lebih produktif gitu. Jadi dia dampak filsafat ini nggak otomatis, oh ini filsafat sukses. Kadang-kadang kan ada yang menjual inilah filosofi sukses gitu kan. Bikin lo jadi lebih produktif, lebih efisien. Gua rasa bukan itu gitu menurut gue. Dia caranya dengan lo kurangin dulu hal-hal yang mengganggu ini. Nah, karena otak lo nggak kepake untuk hal yang nggak rasional atau emosional. Nggak sia-sia untuk itu gitu. Nggak wasted on those things, maka lo lebih bisa fokus gitu kan. Baca berita negara kondisi itu ya udah lo mungkin prihatin dikit tapi jangan overwhelmed by it itu loh. You know what? Especially if you don't have a solution for that from gitu. Iya. Ya udah oke, ada masalah, you know what? Ya udah gue akan stay focus on what I can do gitu. Gue bisa produktif apa. Ya udah, ini ada masalah negara ini banyak, masalah dunia juga banyak gitu. Iya. Atau ini kalau gue nangkep ya, atau misalkan if we can do contribute, kita bisa fokus misalkan pendidikan nih. Wah iya nih concern soal pendidikan. Ya udah, gue bisa contribute nggak? Kalau memang nggak bisa sama sekali gitu, bukan bidangnya, nggak punya keahlian, nggak ada ruang ke sana, ya udah let's continue use that mental capacity for contribution in something else gitu kan. But if we can, jadi kita punya capacity yang cukup untuk memikirkan, okay, how can I? Kan gitu kali ya. Maksudnya yang penting nggak sia-sia, jadi yang ngedumel, waktunya habis, kesel, segala macam keselin gitu. I think that's important juga gitu, bahwa mental challenges are draining kan, capek banget kan, lebih capek daripada fisik gitu kalau. Finite kan, kita punya mental resource itu terbatas. Kita harus sadari itu, sangat terbatas. Jadi kalau lo buang ke tempat yang salah, sayang. Lo bisa reallocate itu ke hal yang lebih produktif, menghasilkan uang, berkarya dan lain-lain. Jadi nggak cuma kalau gue begini akan lebih produktif, ya itu kembali lagi ke kita juga sih ya. Lu pakai nggak tuh si mental, istilahnya kalau kalau lu kan pernah di departemen keuangan kan? Hah? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Enggak, gue sangkain gue kuliah akuntansi ya tapi. Akuntansi, oh iya sorry. Kenapa? Akuntansi. Fiskal apa tuh? Ruang fiskal. Nah itu jadi ruang fiskal mental gitu ya. Ya boleh. Oke, that's about stoicism. Gue mau sedikit soal
your latest, latest gila lu produktif banget sih. 2024 lu ngeluarin 3 buku ya? Iya, 3 judul 3 2024. judul ya. Betul. So these are his latest book, belajar marketing, belajar hidup. Karena ini didesak oleh orang-orang yang mengenal dia sebagai orang marketing, ya benar ya. Iya, betul. Terus ada 50 to 20 pesan dari paruh perjalanan, 50 to 20 lah ada tuh. Benar. 50 to 20 pesan dari paruh perjalanan, hidup lu 100 dong ya. Sama Sajaksel. 3 buku dalam 1 tahun itu setelah lu memutuskan untuk full time penulis gitu. Lu berarti marketing berapa puluh tahun tuh ya? Karir gue di marketing advertising itu hampir 25 tahun bisa dibilang. 25 tahun ya? Iya, seperempat abad. And you're basically harusnya udah jadi direktur di mana? Udah sih direktur di mana. Cuma maksudnya you can continue to that career but you decided to become a writer gitu. Iya. Nggak sayang duitnya kan? Sayang. Gue suka tuh jawabannya jujur gitu. Maksudnya duitnya lebih besar di dunia corporate for sure. Iya. Tetapi it's a trade off. Ketika gue menjadi full time writer, gue kehilangan uang betul, tapi gue mendapatkan waktu. And Dan itu precious banget buat gue. banyak orang yang punya uang tuh pengennya beli waktu sih. Like, gue suka tuh yang pada saat orang bilang how much money do you have? Like ada orang tua gitu ya, orang tua maybe 60, 70 kali ya. Kita kan masih muda kan. Jadi you're not 60 kan, jadi so you're still young. Yang bilang bahwa I'd give you all the money in the world if I could have your age. Kalau gue bisa balik ke 25-30 lagi gitu. Like I don't even care how much money I have. I'd give all my money kalau bisa ke 30 lagi. Karena you just cannot get that back gitu. Yeah. Usia itu lu gak akan bisa, lu mau sekaya apa, lu mau punya ilmu setinggi apa, lu gak bisa tuh yang namanya balik lagi ke usia 20-an, 30-an seperti yang lu inginkan gitu kan. So di usia lu sekarang yang sudah mau menginjak kepala 4 ya, bohong sih gue sebenarnya. Kepala 5 judul bukunya aja. 50 ya. Sudah menginjak 50, lu malah membuat keputusan bahwa income is not my priority dalam hal mengincar yang income besar gitu ya. Income, everybody needs Semua orang butuh duit ya. Semua orang butuh duit. We humans are paying rent in this world, ya kan? Karena kita harus bayar untuk hidup di dunia ini kan. But yang gue tangkap itu adalah bahwa lu nggak membuat, oh gue harus segini banget nih duit gue ya. Gue harus kaya, gue harus sukses dalam bentuk itu. So what are you aiming for now? Jadi gini, bukannya gue nggak perlu uang, uang masih penting. Gue masih punya anak kecil gitu. Gue masih harus menafkahi keluarga juga gitu. Cuman ketika gue hidup memberikan gue semacam apa ya, opsi kali ya gitu. Jadi gue membuat keputusan ini juga nggak reckless, nggak gegabah, gitu tentunya. Nggak asal tiba-tiba, you know, gue decide aja gitu, random aja, I want to pursue my passion. Enggak dong gitu, gue nggak itu, gue ada hitung-hitungannya gitu. Dan kebetulan book sales gue udah mencapai level di mana dia jadi visible source of income. Gue nggak mungkin melakukan ini kalau nggak ada hitungannya. Gitu. Jadi betul, gue sacrifice secara duit gitu ya. Especially potential income ya maksudnya. Tetapi ini kelihatannya cukup dan gue pikir, you know what, gue give up some money tapi I gain time. Kayak dengan lifestyle gue sekarang, gue bisa nganter anak ke sekolah tiap pagi. Itu buat gue precious banget loh. Dan as I said, it's a privilege. Iya, it's a privilege kan. Dan ini anak gue masih kecil gitu. Akan ada saat umurnya dimana dia mungkin nggak mau lagi sama gue kan. Tapi mumpung dia masih mau, diantar lah gitu. Iya, dia masih bisa diantar. Most of the time gue masih bisa ngejemput dia dari sekolah. Itu such happiness loh buat gue. Kalau gue di kantor, gue nggak bisa jemput anak gue loh. Gue bisa nganterin dia ngeles, gue main sama dia. Oh my god gitu. Buat gue itu more than money ya menurut gue. Gitu. Jadi itu sih motivasi gue. Wow. But again itu udah rational ya. Maksudnya itu lagi-lagi it's not about you. Let me do something I love. It's not just nggak hanya itu. Lagi-lagi if you wanna do something you love, you have to be rational about it. Ya lu nutup nggak bisa makan, iya dong, jangan lupa tanggung jawab lo segala macam. Iya. Gitu. Gimana pun juga itu. Tapi kan sorry. Kayak gue bilang tadi kan, lu pindah kerja tuh sering. Pindah kantor walaupun masih di bidang yang sama ya. Itu aja orang keputusannya nggak gampang gitu.
Nah, ini buat yang di sini yang sudah dari 2 tahun mengatakan gue mau resign tapi sekarang masih tetap di kantor yang sama. You know who you are. I knew who I was too pada saat itu. Karena itu jadi meme kan, katanya mau resign, katanya nggak resign. 5 years later gitu. Exactly, 5 years later. What made you? Apa yang membuat lu pada saat itu gampang aja? Ya ini sangat penyederhanaan oleh gue ya. Iya, iya. Gampang aja lu pindah. But I'm sure lu orang yang rasional, lu juga nggak gampang aja pindah gitu loh. But apa yang buat lu tuh sebelum gue pindah, gue harus memastikan beberapa poin nih sebelum gue memutuskan untuk pindah, karena ternyata lu mengalami beberapa kali harus jatuh pada keputusan oke, gue pindah gitu, dan lu ambil keputusan itu. Apa yang harus keep in mind sebelum lu pindah sih? Ini Masih ingat gak? kalau gue bisa ngasih general tips ya, sebisa mungkin jangan pindah karena kesel doang. Oke, Gitu. lagi-lagi ya dengan Itu- karena emosi. Itu kan irasional. Gue kesel banget, maka gue pindah. Kalau menurut gue sih itu kurang bijaksana gitu. Jadi jangan lo keluar dari kerjaan karena menghindari sesuatu yang negatif. Sebisa mungkin. Gue bilang sebisa mungkin. Kenapa? Karena mungkin ada kasus ekstrim ya. Misalkan kantornya abusive, ya obviously lo pengen cabut dong. Atau kantornya memaksa lo melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya udahlah ya gitu. Itu bisa dimengerti. Tapi kalau hanya sekedar bos gue sentimen sama gue gitu, atau kantornya kurang asik gitu kan, Nggak ada prosotannya. nggak ada perosotannya, nggak ada free snack yang sekarang udah hilang itu. Dapurnya cuma satu, gitu, ngapain pantry-nya? Ya itu kalau alasan lo nggak rasional dan nggak cukup kuat, jangan. Jadi if you want to move, you have to make sure you gain something better. Nah, gain something itu tidak hanya uang. Bukan gaji. Nah, itu juga sayang kalau lo bikin keputusan hanya untuk increment. Iya. Karena you never know di sana jangan lebih berat lagi. Betul. Gila gue dapat increment tambahan 20%, 30% gitu kan. Atau titel. Titel yang Di sana inflated. aku manajer, GM gitu ya. Itu kan sejak startup era kan katanya inflasi ya, mengalami title kerja itu mengalami inflasi gitu. Everybody is VP, everybody is apa gitu kan. Gitu. Ya kalau gue akan bilang lo bisa ada 3 gain kali at least ya yang gue ingat. Obviously money, gue ngerti orang butuh kenaikan dan Tuan hidup. dan realitanya memang seringkali kenaikan income itu hanya bisa didapat dengan pindah kantor. Itu the truth sih, the ugly truth gitu. Jadi orang yang loyal terus-terusan di kantor yang sama orang yang lompat-lompat itu pernah diteliti kok luar negeri. Akhirnya memang lo nggak bisa pungkiri gitu. Yang lompat-lompat ini lebih cepat naiknya. Naik ya. Tapi kan naik bukan cuma uang gitu. Kalau lo pindah, oke, satu lagi karir ya. Uang kadang berhubungan sama karir lo mentok di perusahaan yang baru, lo naik upward. Tapi kan ada lagi knowledge. Gitu loh. Orang tuh sering underestimate. Aduh, klise banget sih gitu. Tapi gue dalam beberapa decision gue itu pindah itu karena ini teritori baru dan gue pengen tahu gitu. Gitu. Gue akan belajar sesuatu yang baru pasti gitu kan, karena ini. Iya, karena gue orangnya nggak mau terjebak hanya di satu expertise doang gitu. Menurut gue tuh bahaya banget, itu vulnerable gitu. Jadi kalau ada tawaran, duitnya nggak terlalu gede naiknya, tetapi gue akan learn something new di sini. Nah itu buat gue menggoda juga gitu. Jadi kalau nanya, ya itulah tips gue itu adalah don't just go after money. Kalau bisa ada something else dan don't run away from something. Gitu. Kalau alasan lo nggak kuat gitu. Tapi growth itu harus menjadi alasan buat lo ya. Itu learn something new itu kalau di tempat baru hanya seems nice, tapi you know gue akan melakukan hal yang sama, itu nggak cukup menarik lah. Iya, buat apa gitu. Kecuali duitnya segitu gedenya, gue realistis aja lah. Again, kalau ada alasan yang sangat kuat, iya, itu bisa jadi pertimbangan. Gue mau ke buku lu yang terakhir, 50 to 20. Jadi lu menjelang ya 50 belum kan ya? tahun ini ya 2025 ya. Ini basically kan lu mau bercerita kepada orang-orang usia 20-an, which is Gen Z ya berarti ya. Iya. What you learn kan?
Iya, walaupun dalam buku ini gue alamatkan ke diri gue sendiri usia 20. Oh. Jadi cerita ini pesan dari gue untuk diri gue di usia 20 ketika sekarang gue menyadari ya ampun dulu gue naif banget ya pas 20. Dengan harapan ada usia 20-an yang mungkin can learn something gitu ya. Mungkin relevan. Iya. Gue mau ke bab 19. Masih ingat gak lu bab? Enggak, gue gak ingat. Iya pasti, udah pasti lah. Gak mungkin lu ingat, gila lu ada 50. 19 apa? Kamu menentukan karir bukan sebaliknya. Oh iya, iya. Kamu menentukan karir bukan sebaliknya. Gue ada kalimat yang menarik di situ. Apa itu? Your growth is important and be more loyal to your growth than to your company. Iya, iya. Merasa nulis itu nggak lo? Karena lu yang nulis. Gitu. Iya. Menurut gue itu menarik sih. But how do you explain that? How do I explain it? Jadi begini. Ini mungkin ada hubungannya sama generasi gue kali ya. Gue gak tahu apakah ini masih berlaku di Gen Z atau enggak. Cuman sadar gak sih kita kehilangan the illusion of security. Maksudnya gini, zaman dulu tuh gue pertumbuhan karir gue tuh gue serahkan, gue andalkan pada kantor tempat gue kerja gitu kan. Iya kan gitu. Ya, pokoknya karir gue akan di sini, asuransi ada. Gitu. Oh, good company, please take care of me gitu kan. Dari segi kesejahteraan maupun karir. Gue merasa bahwa itu makin lama makin menghilang gitu. Maksudnya kalau zaman dulu kan orang nyari kerja, lu cari kantor yang bonafit dong gitu kan, karena itu memberikan lu security segala macam gitu kan. Menurut gue tuh makin lama makin nggak seperti itulah. Kecuali lu PNS ya. Iya. Kecuali lu PNS itu beda cerita. Tapi kalau nggak PNS tuh mana gitu. Dulu kan orang berbondong-bondong ke startup gitu kan, ke unicorn, wah nama besar. Ada Tech Winter. Iya. Gitu. Banyak yang hilang. Jadi artinya lo kejar karir iya, to certain extent lo loyal sama company iya, tapi in the end your first loyalty itu should be to yourself gitu. Karena your company's loyalty nggak mungkin tiba-tiba ke lu kan. Is that true? Exactly. Apa? If the winter comes, they will be saving themselves, everybody to themselves juga kan. Iya. Kita juga harus menyelamatkan diri sendiri kan gitu. Betul. If things go south gitu kan. Betul. Your well-being juga sebagai profesional. Gue pernah baca di LinkedIn, tapi gue nggak bisa kredit karena gue nggak tahu siapa yang nulis. Tapi kalau lo mati dalam pekerjaan, dalam 2 minggu lo kantor lo masang new vacancy look ya kan, job wanted gitu. Tapi keluarga lo nggak bisa, nggak bisa secepat itu gitu. Nah jadi itu gue tulis di bab itu sebenarnya supaya pada akhirnya lo harus review yourself gitu regularly. Apakah gue masih di tempat yang bikin gue grow nggak, ngasih gue skill baru nggak? Atau jangan-jangan gue sudah terjebak. Aduh kantor ini bonafit banget, gue nggak mungkin ninggalin ini. Iya. Banyak kan orang kayak gitu kan. Itu zona nyaman banget sih sebenarnya. Gue udah zona nyaman nih gitu. Malah jadi ketakutan kalau sampai harus keluar. Nah pada saat itu menurut gue sih the company is owning you gitu loh. Jadinya mau dikasih tugas apa, mau ditaruh posisi mana, kita udah nggak bisa nego atau nolak lagi kan. Iya. Karena udah bergantung pada company-nya. Bab 39. Mengejar sukses adalah kunci gagal. What the hell man? Mengejar sukses adalah kunci gagal. Orang marketing banget. Bahasanya provokatif. Iya harus bahasanya provokatif. Tapi yang gue suka dari rangkuman bab 39 ini adalah jangan kejar kesuksesan. But lu ngarahin kalau gitu kejar apa? Kejar prosesnya. Proses dan kebiasaan. Kebiasaan, proses and habit. Betul. Interesting. Iya. Gue ambil contoh karena kita kan bulan Januari nih. Kita ambil contohnya New Year Resolution aja. Yeah, New Year, New Me. New Year Resolution kan. Setiap tahun baru kan semua orang punya New Year Resolution. Gitu. Misalkan gue mau turun berat badan 10 kilo gitu kan. Atau gue harus bisa lari maraton gitu. Nah itu gue bilang di bab itu adalah orang tuh biasanya mendefine sukses itu end state gitu. Gua di promote atau tabungan gue nyampe berapa ratus juta gitu. Adalah target atau berat gue turun, itu ya. ada target akhir kan. Nah itu yang gue bilang kalau lo mengejar itu lo kemungkinan gagalnya malah gede gitu. Karena semua yang target yang lo set itu sebenarnya faktornya banyak yang mungkin di luar kendali lo. Iya dong. Gue mau naik jabatan, emang lo yang nentuin gitu kan. Iya benar. Gua pengen harus punya tabungan segini X.
lo nggak tahu tiba-tiba nanti kondisi ekonomi kayak gimana gitu which kan. is di luar kendali kita banget gitu kan. Iya. Pokoknya berat gue harus sudah turun 15 kilo tahun ini. Ya oke, nice target, tapi ada banyak faktor di situ kan. Makanya gue bilang lebih baik lo arahin ke proses gitu. Karena proses itu lebih di bawah kendali lo. Ya. Daripada gue maksa gue harus turun 15 kilo, gimana kalau you know what, gue lari 3 kali seminggu aja. Jadi yang lo kejar itu habit sama prosesnya. Gitu. Karena itu lebih di bawah kendali kita. Karena itu lebih di bawah kendali lo, kemungkinan lo mencapainya juga lebih mending. Daripada lo maksa, gue harus punya duit ratusan juta di akhir tahun. Gimana kalau sesimpel, mulai sekarang 10% dari gaji gue harus gue taruh di mana. Perkara nanti angka ujungnya tercapai atau enggak, Itu hal lain nanti lah. kita lihat lah, kan ada musibah mungkin, ada keperluan apa. Iya. Tapi habit lo udah terbentuk gitu. Gitu. Wow. Gue gak tahu gue dipromote atau enggak, tapi tahun ini gue mau mencoba ngajuin diri project baru ke bos, I don't know, apapun itu. Again, lo bringing things yang under your control dan itu lebih mungkin berhasil daripada lo ngejar end state-nya gitu. True. Dan itu harus jadi habit. Maksudnya itu harus sesuatu yang kita nggak boleh lagi campur adukan dengan perasaan gitu ya. Teman, if you have a target, gue mau lari 3 kali seminggu, then we just blindly do it karena we can gitu kan. Ini kan gue juga lupa nih, kita banyak mengutip orang tapi tanpa ingat namanya nih. Sama. soal apa? Kenapa kita harus punya target yang kecil-kecil dulu? You have to have an attainable target, sesuatu yang lu pasti bisa capai. Sesederhana misalkan gini, gua mau ini kalau bicara target besar ya, kayak lu bilang tadi, gua mau turun 10 kilo 3 bulan. Oke, that's one target ya, that's one target. Oke. Tapi coba dicacah lagi nih, jadikan kebiasaan. Betul. Gua mau lari 3 kali seminggu gitu. 3 kali seminggu. Oke, that's one target gitu ya. Lari apa? Lari pagi gitu. Lu bangun aja jam 9 tiap hari gitu kan. Lu mau lari pagi gimana gitu. Oke, yaudah cacah lagi. Gua mau 3 kali seminggu bisa bangun jam 6 aja. Nggak usah lari. Bangunnya aja dulu. Bangunnya aja dulu kan. Biasain dulu tuh bangun. Ternyata sebulan 2 bulan itu lu bisa bangun jam 6. Jadi 5 hari seminggu lu bangun jam 6. Baru deh mulai lari. So that's I think that makes a lot of things so much easier. Betul. Pada saat kita mematok target yang memang udah di tangan kok sebenarnya, tinggal mau apa enggak. Betul. Iya kan? Betul. Lu pernah melakukan itu? Karena gue lu tiap hari olahraga juga kan? Hampir. Itu Atomic Habit ya nggak salah ya. Yang buku Atomic Habit juga bilang gitu. Dia bilang lo janji mau lari 30 menit. Terus lo satu hari lo bangun dan lo males, yaudah deh, lo diskon aja 15 menit deh. Yang penting lakukan. 15 menit terlalu berat, yaudah 5 menit deh. 5 menit berat, lo bisa nggak minimal lo ikat tali sepatu olahraga keluar dulu gitu. Jadi daripada lo masang target yang super ambi gitu, ya, dan nanti lo frustrasi ketika lo gak kesempet, terus lo jadi mukulin diri sendiri. Akhirnya kan tuh lingkaran setan ya. Lo jadi feel bad about yourself karena lo nggak achieve lo punya target gede. Itu terus tuh. Mendingan kayak lo bilang gitu, set attainable target, make it small tapi konsisten. Sama mungkin pencerahan gue yang terbesar itu lately itu adalah kata-kata motivasi itu overrated gitu. Jadi gue sekarang benci kata motivation atau motivator. Seperti apa? Enggak, kayak kita kan dibesarkan gini loh, untuk melakukan sesuatu harus ada motivasi dulu. Iya kan? Kalau gue mau lari pagi, gue harus feel motivated. Maka lo akan sampai di situasi di mana kayaknya gue hari ini lagi males banget. Nggak motivated. Akhirnya nggak melakukan. Nah, gue sekarang udah menanggalkan itu. Karena buat gue nothing to do with nothing to do with motivation, it has all to do with commitment. Jadi ketika gue ada di saat-saat dimana sumpah gue males banget lari pagi ini gitu kan, cuacanya nggak enak, ada rintik-rintik gitu. Nah itu gue harus mengenyampingkan itu sih. Gue cuma bilang, you know what, gue akan lari walaupun gue sebel. Itu loh, biasakan melakukan sesuatu yang sesuatu yang baik lo lakukan tanpa lo harus termotivasi, itu bisa nggak? And in the end you feel great about it kan? Nah, uniknya kita kan selalu mikir hubungan itu satu arah. Motivasi diikuti habit. Yang gue discover, dan itu kayaknya di buku-buku juga dibahas. Kadang-kadang lo mulai aja dulu activity-nya. Nanti motivasinya nyusul kayak mesin hangat. Kayak menulis juga sama loh. Oh ya? Kan ada saat-saat dimana gue gak termotivasi buat menulis. Ini buat penulis nih ya. Jadi gue gak menulis karena gue gak ada motivasi dan inspirasinya. Salah.
semales-malesnya, lu nulisnya satu paragraf dulu. Coba aja dulu. Nggak apa-apa lu jutek, lu mau marah-marah, lu nulis jelek gak apa-apa. Kadang-kadang ya, most of the time, itu nanti motivasinya nyusul. Malah gak pengen berhenti. Iya, jadi bukan motivasi mendahului aksi, itu benar. Tapi kadang-kadang lo aksi aja dulu, action aja dulu. Nanti baru motivationnya nyusul. Oke deh gue mau gitu. Itu kenapa komitmennya penting banget ya. Jadi lu akan tetap melakukan with or without having motivation di saat itu gitu kan. Dan ternyata ujung-ujungnya lu dapet motivasinya, and again you're so happy you did it gitu. Yes. Kita kan sering banget ya, orang juga sering posting gitu. Iya. Males banget gitu nge-gym misalkan atau olahraga gitu ya. But in the end when they do, they're so happy that they did. Betul. Selalu gitu kan. Jadi teman-teman, your number one enemy adalah motivation. Kill the motivation, itu kata yang buruk, kata yang paling rusak. Tapi kemarin Komitmen, itu lebih penting. kemarin ada ini loh. Ini sumbernya apa sih? Ini pasti yang Gen Z dipecat itu ya. Gen Z dipecat. Tuh, kan you've seen that. Ini beredar ya. Kurang motivasi kata yang pertamanya. No, kalau dipikir mungkin bukan kurang motivasi, kurang komitmen aja. Kurang komitmen aja. Kurang komitmen datang pagi, kurang komitmen deliver the work. Motivation has nothing to do with it. Iya, apalagi kalau motivasinya sukses kan semua orang motivasinya sukses dong. Masa lu kurang motivasi sukses lu gitu kan? Pasti ada dong. Masa lu lihat tagihan gak termotivasi untuk sukses dan gak pusing oleh tagihan gitu kan? Iya. Jadi bener sih, bukan motivasi, but bisa nggak komit dulu gitu ya? Komit dulu. Jangan tunggu motivasi ya. Oke, how are we gonna sell that ya? Biar kita semua tuh bisa ambil komitmen. Kalau kita kan di sini kan mencoba agar semua bisa komitmen menjadi lebih baik gitu ya, menjadi manusia masa depan yang lebih baik dari sekarang gitu. Then I think we should start with komitmen, sesederhana apapun itu ya. Dan untuk bisa menuju komitmen lo harus tahu dulu what is the right thing to do gitu. Gimana tuh? Loh ya iya, kalau lo tahu apa yang benar dilakukan, lo lakukan gitu tanpa menunggu motivasi. Kalau udah tahu bahwa iya kan, kalau udah tahu bahwa kayaknya gue perlu olahraga deh, atau gue perlu tidur 8 jam deh, atau gue nggak boleh makan manis-manis deh, gitu kan? Ya do it gitu. Do it ya, jangan minggu depan deh gitu. Iya, tanpa bermaksud deh gitu ya. Tanpa bermaksud mengendorse merek sepatu tertentu. Unfortunately, tagline just do it itu it's quite philosophical gitu. Iya. Bukan wait for motivation, you just do it dulu. Iya bener sih, it's that strong ya sebenarnya. Dan it applies to a lot of things, bukan hanya olahraga doang sebenarnya. So just write it, just create that podcast, just shoot the damn movie gitu kan. Iya. Just write it down, whatever it is, you gotta just do it karena if you don't start, it's not gonna go anywhere gitu. If you start, it may fail. Iya. Tapi it may succeed juga gitu kan. Atau minimal kalau nggak sukses, ya lu maju kok gitu kan. Start something gitu. Gue sering kalau di acara ketemu orang pembaca atau apapun itu suka ada pertanyaan, apa sih rahasianya jadi public speaking yang bagus? Speak in public, nggak ada jawaban lain. You can learn all the theory in the world, tapi nothing beats putting yourself up there ke depan, overcome your fear, and do it. Nanti lama-lama jam terbang akan, ya lo tau lah, lo yang professional MC dan penyiar. Kunci utamanya adalah cari publiknya, lalu mulailah speak gitu lah istilahnya. Dan jam terbang kumpulin. Dan some things cannot be shortcut ya. Iya. There is no shortcut, there is no bypass. Itu tuh jadi ada sebuah forum yang waktu itu gue bawakan tuh mempertemukan Gen X, Gen Y dengan Gen Z. Terus si bapak di Gen X itu punya poin menarik sih. Apa? Maksudnya dia bilang di era sekarang dan masa depan with Google and AI, Gen Z itu dan seterusnya itu generasi yang lebih mudanya itu punya sumber informasi yang sangat besar. With YouTube and everything, Universitas YouTube dan lain-lain kan orang jadi ahli gitu kan. Itu semua adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun, apalagi oleh mereka yang pintar mengaksesnya seperti Gen Z dan generasi setelah mereka juga gitu. Tapi jangan lupa bahwa there are certain things yang bukan merupakan ilmu, tapi merupakan skill and ability. Ya. Seperti dia contohkan gini, dan gue bilang, Pak ini contohnya Gen X banget, nggak bisa contoh lain apa gitu. Dia contohkan golf katanya gitu. Jadi Gen X banget kan. Dia contohkan golf. You could Google, you could chat GPT, you could YouTube
how to play golf, everything about golf, how do you get the perfect swing segala macam. You could do all that, but you might not even hit the ball kalau lu nggak practice. Gimana pun juga, you have to put the time and effort into it juga gitu. Jadi, jadi memang ada beberapa hal yang you just have to commit to it, gitu kan. Nggak bisa dari ChatGPT juga gitu. Iya, dan harus true repetition dan jam terbang. Repetition. Nggak ada cara lain. Yeah. Dan ya jangan golf kali ya. Tapi sesimpel conflict resolution gitu kan. Gimana kalau di kantor ada perselisihan atau ada perbedaan pendapat deh. How do you deal with that gitu kan? Iya. Lo mau belajar itu dari ChatGPT gimana? Iya. Itu kan human interpersonal skill kan, gitu. Public speaking. How would you suggest anak-anak muda ke depan itu approaching paham stoicism ini? How should we approach that? Do you think that would be something yang semua orang harus pelajari paling enggak? Soal lu pegang atau enggak ya terserah lah, but that could contribute paling tidak kalau dari logika itu kan? Iya, pada akhirnya ini bukan knowledge ya. Filosofi itu harusnya something yang you put into practice gitu. Lo mau baca buku filosofi teras mau berapa kali juga kalau you don't apply itu buat apa gitu. Gue pernah baca semua kerjaan yang sangat relied on data itu pada akhirnya akan terancam oleh AI gitu. Kalau kerjaan lo tuh hanya AI, hanya faktor kognitif gitu kan. Dari data processing, dari apapun itu AI can do it gitu. Jadi yang tersisa tuh akhirnya adalah hal yang makes us really human gitu. Bukan pinter-pinteran kita melihat data kan. Iya. Tapi kemampuan kita mendamaikan orang gitu misalkan di organisasi, iya kan, inspiring people, apakah bisa menyampaikan ide gitu, gitu mempersatukan tim, misalkan memotivasi for better or worse, memotivasi tim buat bergerak ke satu tujuan gitu. Gua rasa mesin belum bisa melakukan itu, dan itu semua butuh emotional maturity, ya kan, emotional intelligence. AI can do yang that. AI nggak bisa ke arah situ. So it's semakin penting lah menjadi manusia ya. We have to realize kemanusiaan kita ini yang justru akan bisa dibawa ke masa depan gitu ya. Not things yang replaceable by machine gitu. Ada hal yang nggak replaceable by machine gitu ya. And thanks so much. Sama-sama. Thank you buat bukunya yang sudah membantu mengganjal mic saya hari ini. It's way more valuable than just doing this, to be honest, these books. Kalau dari Anda sendiri, apa mungkin poin yang Anda dapat dari pembicaraan sama Henry kali ini? Share satu deh. Apa kira-kira dari pembicaraan dengan Henry yang Anda dapat perspektif baru dan Anda mau share dan mungkin membentuk komitmen Anda tadi ya, bukan motivasi, tapi how to be committed in something. Ada komitmen baru nggak dari Anda di tahun 2025 ini? Hal kecil yang Anda yakin Anda bisa lakukan, tapi bisa menjadi kontribusi yang besar untuk membuat Anda manusia yang lebih baik di masa depan. Henry Manampiring, thanks so much. Thank you, Tim. Oh, saya lupa juga. Nanti dikasih buku. Komentar yang bagus, karena we love sharing that. Jadi kalau sharing Anda dinilai bagus, dibaca, dan akan bermanfaat bagi banyak orang, silakan tulis di komen. Kita kirim buku. Bukan kita, Henry kirim buku. Tanggung jawab itu, Henry yang akan kirim buku. Congrats untuk 50 to 20. Thank you. Tahun 2025 udah ada rencana buku lagi? Harusnya in the pipeline ya, dikerjain lagi. Oke. Lu baru selesai 3 buku loh. Iya. Istirahat dulu gak? Ini nyari nafkah nih Mas. Oke. Thank you so much Henry for your time. Thank you juga yang sudah menyaksikan Manusia Masa Depan. Kita bertemu lagi di episode, kita belajar lagi dari tamu-tamu kita di episode berikutnya. Sampai jumpa.